Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, kembali lagi dengan saya Audrey Vanessa di Mix and Match. Seperti apa tema kali ini? Let's check them out. Fashionista Sustainable Fashion saat ini ialah suatu kampanye yang banyak digalakan di seluruh dunia karena faktanya pewarna tekstil yang berbasis bahan kimia telah menjadi industri pakaian sebagai pencemar air terbesar kedua di dunia. Pewarna sintetis bertanggung jawab terhadap 20% pencemaran air secara global. Maka dari itu, solusi untuk masalah dampak pencemaran air dari pewarnaan tekstil yakni dengan pewarnaan alami. Pewarna alami merupakan pewarna yang didapatkan dari alam seperti buah-buahan dan sayuran menggunakan pewarna alam. Sebenarnya telah dimulai dari zaman nenek moyang, saat dimana zat pewarna tekstil dicari sendiri dan tumbuh-tumbuhan. Kini cukup banyak desainer yang mulai mau mengenal dan mempelajari budaya, membuat industri mode lokal kembali mengangkat popularitas pewarnaan alam. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana pilihan dari seorang desainer untuk Audrey Vanessa untuk tema kali ini? Let's find out! Yes Fashionista, tema kali ini adalah pewarna alam. So, without further ado, let's meet the designer yang memang sudah mengimplementasikan pewarna alam di koleksinya. Let's meet her now! Fashionista, sekarang aku sudah bersama dengan Bu Priscilla Margi. Happy banget, halo Bu, apa kabar hari ini? Halo juga, alhamdulillah saya hari ini kabarnya baik-baik sekali. Alhamdulillah. Happy banget karena aku juga tadi udah lihat beberapa koleksinya dan sudah tidak sabar buat try on. Tapi mungkin sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Bu Priscilla supaya kita bisa lebih mengenal Bu Priscilla dan juga koleksi-koleksinya. Kalau boleh Bu Priscilla bisa nggak sih ceritain ke kita dulu sebenarnya sudah sejak kapan terjun di dunia fashion dan awal mulanya itu seperti apa kok bisa tiba-tiba terjun di industri ini? Baik, saya sebenarnya di dunia fashion itu dari tahun 2000. 2000 itu, tapi saya kuliahnya bukan di fashion. Saya kuliah di Perbanas. Oh. Di Perbanas, saya kuliah di Perbanas, terus saya itu tadinya awalnya kerja terus biasa nikah, terus biasa ya nggak boleh kita perempuan suka nggak boleh udah di rumah aja, oke. Terus kebetulan yang selalu sangat mensupport saya adalah ibu saya. Mama tuh langsung, kamu tuh perempuan tidak boleh walaupun even kamu di rumah tapi kamu harus tetap selalu berkarya gitu kan. Sementara saya dididik dari kecil itu sebenarnya benar-benar belajar, dan saya juga papa itu waktu itu bilang kamu tuh harus pintar. Jadi kalau kita bergaul itu, kalau kita cerdas itu lebih baik, tapi bergaul itu juga jangan dengan harta. Kalau misalnya kita orang punya terus kita dengan dengan harta kita cari teman, tidak seperti itu, tapi dengan attitude, dengan kepintaran. Jadi saya memang belajar terus, orang belajar gitu kan. Tiba-tiba berhenti itu kan agak sedikit mogok ya, maksudnya kaget gitu kan, harus kayak gini gitu kan. Itu sih berawal dari situ. Terus saya ya turun naik tahun 2015, 2016 mulai itu berkembang cukup lama. Terus aja saya jalanin terus 15-16 alhamdulillah udah penjualan udah mulai bagus, barulah saya sekolah fashion. Terakhir baru sekolah fashion di ISWI Academy. Oh, that's very nice. Jadi berawal mula dari dukungan orang tua dan juga woman empowerment ya, disupport dari mama dan nenek sendiri, dan akhirnya menjadi passion dan akhirnya menjadi bisnis dan akhirnya mencintai dan mengambil sekolah fashion juga. Karena udah, kalau kenapa ngambil sekolah fashion ya tanggung jawab, kalau kita bergerak di dunia fashion kita juga harus tahu ilmunya juga. Jadi kalau dengan Bu Priscilla sendiri selalu mengikuti tren zaman sekarang atau lebih ke
ada satu ciri khas yang memang selalu Bu Priscilla hold on the brand, gimana? Kalau ciri khas kita harus udah pasti, karena kita setiap brand harus mempunyai brand DNA. Brand DNA itu udah pasti, mengikuti tren memang harus. Jadi saya mengikuti 2 tren, satu tren fashion, yang satu lagi tren pasar. Oke. Kita harus imbang, balance. Kadang kalau kita mengikuti tren fashion, kita terlampau mencintai artnya, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan konsumen dan lingkungan sekitar. Terus ciri khas dari brand saya tuh ada 2 ciri. Saya kebetulan punya 2 brand, satu lagi brandnya Santun, yang satu lagi nama saya Priscilla Margi, dan itu baru launching. Baru launching kemarin. Yang baru launching itu yang Bu Priscilla Margi official, itu kita baru launching, itu dari pewarna alam, ciri khasnya, brand DNA-nya. Sementara kalau yang Santun ini kartun. Oh, that's very interesting. Berarti awal koleksi itu tidak menggunakan pewarna alam ya? Belum. Baru ketika brand kedua yaitu Priscilla Margi sendiri. Iya benar. Tapi seratnya kita udah menggunakan serat alam. Oh ya Bu, tadi kan Ibu juga udah spill ke kita ya tentang Santun itu sebenarnya ada kartun-kartun itu, maksudnya kartun gimana nih? Benar-benar kartun atau ada istilah tertentu? Santun itu berawal tuh brand itu dari sopan dan santun. Oh, sopan. Berawal dari sopan dan santun. Terus cantiknya perempuan Indonesia yang menggunakan kain-kain Indonesia dan kita juga membuat tuh menggunakan hand drawing. Jadi benar-benar orisinil, tidak sama dengan yang lain karena kita buat semua sendiri. Kita juga mendukung Sustainable Development Goals poin 5, yakni kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang kita ambil adalah kebebasan berekspresi anak perempuan. Jadi mereka mengekspresikan dalam sebuah gambar desain itu gitu sih. Jadi benar-benar dari tangan dari tangan. Wah, itu keren Dan banget terus sih. kita pindahkan dari situ, kita pindahkan ke beberapa media, yakni ada media serat alam dan ada media kain wastra. Kenapa kain wastra itu kita gunakan kartun? Karena kan untuk balik lagi ke sustainable kan, kita harus berkelanjutan untuk generasi muda juga. Betul sekali. Betul, kita sangat membutuhkan itu. Berarti kalau tadi itu wastra yang dikembangkan apa saja sih Bu kalau di koleksi Ibu? Yang Santun ini wastranya itu wastra kain Betawi, kain Betawi yang menggunakan kartun atau doodle. Kalau di koleksi Priscilla Margi juga ada wastra Ya, yang dikembangkan? memang wastra, the real wastra itu Priscilla Margi, pewarna alam. Pewarna alamnya juga benar-benar kita teliti, kita foto juga waktu biasanya Priscilla Margi itu penelitiannya agak lama juga sih, selama 3 tahun. Sampai sawah-sawahnya tuh kita foto, apakah mencemari lingkungan atau tidak. Luar biasa sekali sih. Keren. Ya, terima kasih. Terus finally akhirnya kita ambil keputusan, kita bekerja sama dengan pengrajin yang benar-benar tidak mencemari lingkungan. Itu sih. Tadi kan kita mungkin udah ngomongin tentang pewarna alam, tapi mungkin beberapa dari kita belum mengerti sih sebenarnya pewarna alam itu apa sih, dan mungkin prosesnya seperti apa, bisa ceritain nggak sih Bu? Bisa. Kalau pewarna alam itu memang benar-benar ada yang dari kayu, ada dari bumbu-bumbu seperti kunyit, warna kuningnya gitu warna kuningnya, ataupun dari daun-daunan. Tapi kalau kali ini kita mengambilnya dari limbah kayu juga. Dari limbah kayu kita buat, kita rebus, terus kita celup ke ini ya untuk jadi suatu pewarnaan. Aku penasaran kalau misalnya kayak warna biru, ungu gitu tuh seperti apa, diekstrak dari indigo vero ya, dari indigo vero, dari daun-daun kalau warna biru. Campur-campur gitu ya? Ya, gitu. Kebetulan juga ada biru juga sih di sini. Oke. Tapi setahu aku kan pasti proses untuk mengambil pewarna alam itu lebih complicated dan benar. banyak challenge-nya. Bisa diceritain nggak sebenarnya Bu, challenge-nya itu kayak apa? Challenge untuk pewarna alam ya warnanya tuh suka nggak pasti. Problemnya di situ. Jadi kita maunya A tapi dapatnya B. Namanya juga alam ya. Jadi menyatu dengan serat itu kan ya dia secara alami, nggak bisa kita atur-atur seperti kain-kain yang lain yang pakai teknologi, benar-benar warnanya pasti. Nah itu challenge-nya di situ.
Challenge-nya di situ, sama challenge-nya bagaimana mengedukasi para customer kalau pewarna alam itu memang benar-benar baik juga untuk kita, karena salah satu pewarna alam itu kalau untuk kulit alergi itu lebih enak dipakai ya, mungkin untuk kontak ke lebih nyaman ke kulit tuh lebih bagus sih, lebih enak sih, maksudnya untuk serapan keringatnya juga enak. Terus sebenarnya kalau kan dibilang pewarna alam itu mahal gitu kan, tapi sebenarnya kalau kita mau menabung gitu ya, kita beli satu kita bisa pakai long term ya. Tapi kalau kita beli yang bolak-balik itu entah robek lah jahitannya, entah kurang bagus lah, apalah gitu. Kualitasnya juga lebih baik, ya, lebih bagus, lebih dari sustainable yes. juga. Berarti kalau secara komersil memang sudah diterima masyarakat untuk dengan menggunakan pewarna alam ini? Sebagai masyarakat yang mencintai lingkungan mungkin sudah menerima, tapi untuk mengedukasi masyarakat itu banyak yang ketakutan kalau pewarna alam itu mahal gitu. Itu aja sih, kita lagi butuh edukasinya. Gitu ya. Betul. Oh ya Bu, tadi aku dengar kalau Ibu itu juga ngajak anak-anak yang berkebutuhan khusus to be involved in this koleksi-koleksi Ibu. Itu seperti apa Bu? Ya, awalnya tuh saya punya sahabat, punya sekolah autis, kita dulu lama tinggal di Medan bareng. Tapi saya cuma hanya menjenguk, melihat. Nah, terus kebetulan kita sama-sama nih pindah ke Jakarta, dan lingkungan kita juga dekat gitu kan, dekat. Berawal kita waktu itu kemarin sama Louis Jeans, kita kolaborasi, terus kita coba deh bikin makram, anak-anak bisa nggak kira-kira gitu kan, karena tantangan untuk anak yang berkebutuhan khusus itu kan konsentrasinya, kebetulan kita di autisme, sama dengan Lentera Asa, sekolah Lentera Asa, itu agak effort dibanding anak-anak yang lain, karena mereka butuh konsentrasi kan, butuh konsentrasi. Terus ternyata ketika kita coba waktu event di Desember di acara Spotlight, alhamdulillah berhasil gitu ya, anak-anak bisa. Terus kebetulan nih tanggal 11 Mei besok kan ada Hari Autis Sedunia. Iya, betul. Terus kita yuk coba lagi yuk bikin batik gitu kan. Ya sudah, kita mencoba bikin batik satu persatu, dan itu saya banyak dibantu sih untuk pembuatan batiknya gitu. Jadi mereka lebih ke dari pattern design atau mereka lebih ke membantu ngecap sih, ngecap dan pewarnaan. Iya sih, itu kayak luar biasa banget, karena sebenarnya mereka, aku tahu potensi mereka tuh sebenarnya sangat luar biasa, mereka hebat. Jadi mereka hanya butuh the right platform, dan bersyukur sekali karena Bu Priscilla memberikan platform itu untuk anak-anak itu. Sama-sama sih, saya juga bersyukur ketemu juga sama Tuhan ya. Jadi perasaan Ibu nih bisa melibatkan mereka itu kayak apa Bu? Bahagia yang luar biasa. Kebahagiaan saya itu adalah membahagiakan anak-anak gitu. Wah, aku speechless nih karena melihat Ibu ini bisa very passionate di fashion, tapi juga bisa sustainable, bisa melibatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. That's just what the world needs right now, and you have been implementing everything on your project and on your collection. So aku ingin mengucapkan terima kasih, and you are amazing. Dan mungkin Bu, karena tadi kita udah ngobrol banyak, aku jadi sangat penasaran dengan koleksi-koleksi Ibu. Pengen nyobain, pengen melihat lebih detail lagi, boleh nggak Bu? Oh, boleh banget. Asik nih kalau gitu. Oke, fashionista, sebentar lagi kita akan melihat koleksi-koleksi Priscilla Margi Official. So, let's check them out. Hai fashionista, inilah koleksi Priscilla Margi Official. Wah, udah nggak sabar banget buat lihat-lihat karena memang produk-produknya cantik, sustainable, eco fashion, dan se-perfect ini. So, let's see them in more detail. Boleh nggak Bu, kita mulai lihat-lihat nih, bisa ditunjukin mungkin yang favoritnya Bu Priscilla nih. Favoritnya ini ya, mungkin karena ini kita bikin batik cap pewarna alam. Dan benar-benar ini ngeriset warna yang pas tuh cukup lama ya, ada beberapa tahun untuk ke pengrajin-pengrajin juga ya, kan kita maunya begini, pengrajin suka salah. Nah inilah alhamdulillah tahun inilah berhasil untuk warna ini. Keren sekali, berarti butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan karena pewarna warna alam ini tadi ya yang kita sebut kan, kalau pewarna alam itu kan matchnya susah ya. Aduh, ini cakep sekali, kita bisa lihat nih detailnya. That's amazing.
Jadi lebih ke outer ya kalau aku. Outer, ya Oke. outer. Ini ada. Nah, ini juga kan untuk simple kalau misalnya pakai kemeja tinggal kasih aja Ih, lucu kerahnya di banget. sini. Aku belum pernah kepikiran buat pakai hal seperti ini, dan this is something new sebenarnya buat Iya. aku. So wow, Iya, it's so ini. pretty. Ini juga semua ya menggunakan pewarna alam, jadi kita bisa lihat effortnya sangat banyak. Nah, ini juga warna pink ini juga agak susah ya untuk di matching pewarna alam ya. Terus dipadu dengan warna biru yang kita itu indigo tadi ya. Bisa warnanya. Lebih ke banyak memang hampir semua outer. Outer, atau- hampir rata-rata kita outer ya. Nah, satu lagi juga ini best seller kita. Kalau ini kita bikinnya dari ATBM, tapi doodle untuk generasi muda ya. Biasanya kita motif-motifnya motif tradisional. Ini tetap tradisional tapi disukai anak-anak muda ya. Lebih apa ya? Lebih kartun aja sih, lebih edgy. Oh, ini lucu banget Bu. Ini kayak motifnya apa nih? Ondel-ondel ya, Oh, motif ondel-ondel, aduh. Betawi. Ya anak-anak muda ini kan suka susah ya nyari kain ya. Ya kira-kira motif-motif anak-anak muda trendy, tetap edgy. tren. Akhirnya saya berinovasi sama pengrajin-pengrajin ya bikin seperti ini. Memadukan budaya tradisi tradisi. tapi dengan fashion Fashion trend tren edgy. anak-anak ya, anak-anak bisa muda. dicek ya, guys. Ini aku suka banget sih yang ini, kayak bener-bener marketnya untuk anak muda. Berarti kalau sebenarnya segmen Bu Priscilla itu lebih untuk anak muda atau untuk marketnya itu sebenarnya untuk siapa sih Bu? Kalau untuk santun itu di usia 20 sampai 35, pas banget kan anak muda ya yang tadi. Anak muda. Kalau yang warna ini untuk 30 Dewasa sampai ya? 45, lebih matang. Oh, jadi ya, memang gitu. main marketnya semua. Beda di dua sisi, yang santun yang Oh, satu anak anak muda muda, yang 30 Priscilla Margi. sesuai untuk- nama saya dan sesuai dengan usia saya juga. Oke, siap. Kalau untuk celana ada juga Oh, berarti? ada nih celana-celana. Kita juga bikin saruna, sarung celana Ini ya. atasannya ya? Ini yang kargo ya, ini yang kargo. Kargo, berarti memang Celana kargo edgy ya. anak muda Ya, banget. yang ini khusus anak-anak muda. Ini ya. kayak bomber-bomber Iya. style. Memang anak muda sih. Ini anak muda. Wah, keren banget sih ini. Terus sama ini yang Wow. kita bilang saruna ya. Jadi sarung celana. Oh, Jadi, saruna. sarung celana. Keren sekali deh. Tapi yang benar-benar buat aku interested itu karena eco-friendly dan Eco-friendly. ada tradisinya dan memang cakep desainnya, jadi semua udah di satu paket. Oh iya Bu, kalau ini apa ya? Aku lihat kok agak berbeda dari yang sebelah-sebelahnya nih. Oh iya, ini koleksi santun juga, Oh, best seller. Ini kartun. Nah, ini spesifiknya dari santun. Ini benar-benar gambar gambar coretan anak muda, kartun kartun anak-anak anak-anak ya, ekspresi anak-anaknya kesetaraan gender tadi yang mendukung Sustainable Development Goals Point 5. Equality, women empowerment. Yes, Wah, keren juga banget. kesetaraan gender, kebebasan berekspresi perempuan, anak perempuan. Ini juga tetap kita menggunakan wastra Indonesia. Jadi anak muda tetap mencintai budaya juga, tapi yang sesuai dengan zamannya. Betul sekali. Itu yang kita butuhkan saat ini. Iya. Ini juga kita desainnya kebaya. Kebaya funky, ini kebaya funky, ini juga kartun-kartun kartun-kartun juga sama Berarti koleksi. masih digambar dengan digambar anak-anak sama, juga yang ya. perempuan. Anak perempuan. Ya balik lagi ke budaya Indonesia kan kebaya ya, jadi ya kita menggunakan kebaya juga. Nah ini yang untuk yang ini kita menggunakan teknologi juga, kartun juga dengan tokoh yang sama, si santun nama tokohnya. Jadi dia menggunakan teknik bakar untuk di Levi's. Jadi fashion teknologinya juga ada di sini. Sudah lengkap di satu koleksi semua. Untuk anak-anak muda semua yang ini. Si kartun-kartun. Kalau begitu Bu, aku jadi penasaran apakah ada 3 koleksi yang mungkin bisa aku cobain? Oh, Karena pastinya aku harus. pengen banget try on. Terima kasih. Ayo, siap. Ada, udah saya siapkan. Oke deh, fashionista jangan kemana-mana karena we gonna try 3 collection yang akan dipilihkan oleh Bu Priscilla untuk aku. So, let's check them out. Oh
Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Audrey Vanessa akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.